Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, program studi teknik sipil, mata kuliah stabilitas galian, ingin melakukan presentasi terkait review jurnal kami terhadap penelitian analisis dinding diafragma pada konstruksi basement di Jakarta dengan menggunakan program elemen hingga 3 dimensi. Next. Berikut merupakan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syed Furqon dengan NIM 07211181. Ada Henry Baransano dengan NIM 07211088. Lalu ada Sonia Lorenza dengan NIM 07181074. Anissa Puspita Trisnasari dengan NIM 07211013. Selanjutnya ada outline yang kami bawakan. Yang pertama ada metode penelitian dari review jurnal ini. Lalu ada hasil dan pembahasan penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian tersebut. Next. Oke, yang pertama mungkin saya akan menyebutkan metode penelitian yang digunakan, yaitu pertama ada mengelola dan menentukan properti material tanah dasar dinding diafragma, strut, raft, dan tiang bor. Lalu yang kedua, melakukan permodelan geometri tanah dasar dan dinding diafragma dan struktur lainnya dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, membentuk mesh lapisan tanah dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu membentuk mesh dinding diafragma dan struktur lainnya dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kelima, menentukan kondisi batas atau boundary condition dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu ada melakukan analisis deformasi dan gaya dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu yang terakhir, melakukan perbandingan nilai deformasi dinding, gaya momen dinding, dan nilai safety factor. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan di mana ada rekap input parameter dan hasil analisa program. Lanjut. Lanjut ada rekap input parameter tanah di mana di tabel 1 rekap input parameter tanah ada lapisan tanah. Lapisan pertama itu kedalaman 0 sampai 10 meter, NSPT 5, dan jenis tanahnya silty clay dan konsistensi tanahnya medium dan position rasionya 0,35, di mana gamma unsatnya 16 kN per meter pangkat 3, gamma satnya 18 kilonewton per meter pangkat 3. Lapisan keduanya itu kedalaman 10 sampai 20 meter, NSP-nya 30, jenis tanahnya silty clay, konsistensi tanah stiff, position rationnya 0,3, gamma unsatnya 18 dan gamma satnya 20 kilonewton per meter kubik. Lapisan ketiganya itu kedalaman 20 sampai 40 meter, SPT-nya 23, jenis tanahnya silty clay, konsistensi tanahnya very stiff, position rationnya 0,3, gamma unsatnya 18 kilonewton per meter kubik, gamma satnya 20 kilonewton per meter kubik. Lapisan keempatnya ada kedalamannya 40 sampai 60 meter, NSPT-nya 27, jenis tanahnya silty clay, konsistensi tanahnya very stiff, voice rationnya 0,3, gamma unsatnya 18 kilonewton per meter kubik, gamma satnya 20 kilonewton per meter kubik. Terus lapisan kelimanya kedalaman 60 sampai 80 meter, NSPT-nya 25, jenis tanahnya silty clay, konsistensi tanahnya very stiff, posisi rasionya 0,3, gamma unsatnya 18 kN per meter kubik,
gamasatnya 20 kilonewton per meter kubik. Lapisan keenamnya kedalaman 80 sampai 100 meter, NSPT-nya 32. Jenis tanahnya clay, konsisten tanah head, Poisoration-nya 0,2, gamasatnya 18, gamasatnya 22 kilonewton per meter kubik. Lapisan terakhirnya kedalaman 100 sampai 120 meter, SPT-nya 25, jenis tanahnya Celtic clay, konsisten tanahnya perisif, voice rate-nya 0,3, gamma ansatnya 18 kilonewton per meter kubik, gamma satnya 20 kilonewton per meter kubik. Lanjut. Di tabel kedua ada reka input parameter tanah kedua, di mana di sini ada 7 lapisan. Bisa dilihat dari tabel ini. Lanjut. Yang ketiga rekap input parameter tanah di tabel ketiga rekap. Di sini ada sama 7 lapisan juga, bisa dilihat pada tabel. Lanjut. Kemudian ada parameter DPT, mana pada tabel 4 rekap input parameter dinding penahan tanah, di mana parameternya jenis perilaku, elastis, dan modulus elastisitasnya 2,7 kali 10 pangkat 7 kN per meter kuadrat, dan tebal ekivalennya 1 meter. Kemudian beratnya 24 kN per meter kubik. Terus angka Poissonnya 0,18. Kemudian rekap input parameter RAF, mana jenis perilakunya elastis dan modulus elastisitasnya 2,7 kali 10 pangkat 7 kilonewton per meter kuadrat, dengan tebal ekivalennya 2 meter, dan beratnya 24 kilonewton per meter kubik. Terus angka Poissonnya 0,18. Kemudian ada rekap input parameter King Cost, di mana jenis perilakunya elastis dan modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat 8 kilonewton per meter kuadrat, dan beratnya 76,98 kilonewton per meter kubik. Kemudian angka Poissonnya 0,3. Lalu di slide selanjutnya ada tabel mengenai hasil analisa program elemen dari nilai 2 dimensi dan 3 dimensi. Terdapat 5 tahap pekerjaan di situ, di mana semuanya dinyatakan dalam satuan kilonewton meter dan kilonewton meter per meter kubik. Untuk setiap tahap pekerjaannya mencapai nilai RAF sebesar untuk nilai momen positif maksimum 2 dimensi didapatkan nilai 7.372,25 kilonewton meter, dan untuk nilai momen negatif maksimum 2 dimensi didapatkan nilai 2.421,85 kilonewton meter, dan untuk nilai momen positif maksimum 3 dimensi didapatkan nilai 207,954 kilonewton meter per meter kubik. Lalu untuk nilai momen negatif maksimum 3 dimensi didapatkan 239,939 kilonewton meter per meter kubik. Next. Di tabel selanjutnya ini ada nilai safety factor untuk dinding diafragma 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana terdapat
tahap pekerjaan sebanyak 5 galian. Untuk galian yang pertama didapatkan nilai faktor safety untuk yang 2 dimensi itu 3,8 dan untuk 3 dimensinya sebesar 6. Untuk galian yang kedua nilai safety faktor 2 dimensinya 5,6, nilai safety faktor 3 dimensinya sebesar 6. Untuk galian 3 bisa dilihat itu nilai safety faktor 2 dimensinya 3,6 dan nilai safety faktor 3 dimensinya 4,3. Galian 4 nilai safety faktor 2 dimensinya 4,05 dan nilai safety faktor 3 dimensinya sebesar 6. Galian 5 nilai safety faktor 2 dimensi sebesar 3,6 dan nilai safety faktor 3 dimensi sebesar 5,9. Next. Di tabel ke-10 ini terdapat nilai deformasi dinding diafragma dari 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana terdapat 5 pekerjaan galian hingga didapatkan nilai RAF untuk dinding deformasi 2 dimensi dalam sentimeter itu sebesar 4,31 sekian, dan nilai deformasi dinding 3 dimensi dalam sentimeter 2,41 sekian. Next. Berdasarkan penjabaran yang sudah dilakukan dan presentasi yang didapatkan, kesimpulan yang didapatkan adalah gaya momen pada dinding diafragma melalui analisis 2 dimensi memiliki nilai gaya momen yang lebih besar dibanding nilai gaya momen analisis 3 dimensi. Untuk yang kedua, nilai safety faktornya pada program elemen 2 dan 3 dimensi itu memenuhi persyaratan angka keamanan, di mana safety factor itu lebih besar dari 1,5. Lalu untuk kesimpulan ketiga, safety factor pada dinding diafragma itu melalui analisis 3 memiliki nilai safety factor yang lebih besar dibandingkan nilai analisis 2 dimensi. Lalu untuk nilai deformasinya yang terjadi pada dinding diafragma itu dengan menggunakan analisis program elemen hingga 2 dimensi menghasilkan nilai deformasi yang lebih besar dibanding yang 3 dimensi. Dan kesimpulan terakhir, penulis bahwa kami sekelompok memutuskan bahwa analisa menggunakan program elemen hingga 3 dimensi lebih baik daripada menggunakan elemen hingga 2 dimensi. Karena nilai deformasinya yang didapat lebih kecil dan juga nilai safety factor yang diperoleh lebih besar. Hal itu bisa tidak terlepas dari program elemen hingga yang memiliki banyak struktur yang membantu dalam memberikan hasil analisis yang lebih akurat. Next. Berikut ini juga sumber referensi dari penelitian yang kita lakukan. Bisa dilihat di slide-nya. Sekian dan terima kasih untuk presentasi yang kita lakukan malam ini. Mungkin untuk pertanyaannya bisa ditanyakan saat kelas nanti. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.